Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Purnamasari dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai backtracking. Algoritma runut balik atau backtracking. Algoritma runut balik atau backtracking adalah algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih akurat. Algoritma runut balik yang merupakan perbaikan dari algoritma brute force secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dengan metode runut balik, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya, waktu pencarian dapat dihemat. Saat ini, algoritma runut balik banyak diterapkan untuk program game, seperti permainan tic-tac-toe, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur, dan lain-lain, dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan dalam algoritma runut balik atau backtracking yaitu, misalkan Anda harus membuat rangkaian keputusan di antara beberapa pilihan, di mana yang ke-1, Anda tidak punya cukup informasi untuk mengetahui apa yang akan dipilih. Kedua, tiap keputusan mengarah pada sekumpulan pilihan baru. Yang ketiga, beberapa sekuens keputusan bisa lebih dari satu mungkin merupakan solusi persoalan. Backtracking adalah cara yang metodologis mencoba beberapa sekuens keputusan sampai Anda menemukan sekuens yang bekerja. Di sini terdapat contoh pada match problem. Diberikan sebuah labirin atau match, temukan lintasan dari titik awal sampai titik akhir. Pada tiap perpotongan, Anda harus menentukan satu di antara 3 pilihan, maju terus, belok kiri, atau belok kanan. Jadi di sini terdapat sebuah labirin. Ketika kita ingin menemukan titik akhir atau jalan keluar dari sebuah labirin, maka nantinya pada tiap lintasan kita harus menentukan apakah kita akan maju terus, belok kiri, atau belok kanan. Nah, jadi backtracking atau runut balik itu dapat digunakan untuk persoalan seperti ini. Jadi tiap keputusan itu nantinya akan mengarah pada sekumpulan pilihan baru. Di sini juga terdapat animasi backtracking. Misalkan kita berada di sebuah tempat, kita harus menemukan jalan keluar dalam tempat tersebut. Nah, jadi pada posisi start, kita mencoba jalan, kemudian pada titik ini kita menemukan persimpangan. Kita harus mencoba alternatif pertama terlebih dahulu. Nah, ketika di sini kita akan mencoba alternatif pertama, misalkan kita jalan ke sini. Nah, selanjutnya pada titik ini menemukan persimpangan lagi. Kita coba alternatif pertama. Nah, ketika kita mengambil jalan ini ternyata jalan buntu. Nah, ketika jalan buntu, apa yang harus kita lakukan? Jadi, kita itu harus mundur ke titik yang tadi. Nah, proses mundur ini yang dinamakan proses backtrack. Pada titik ini, kita mencoba lagi alternatif kedua. Nah, jalan ke sini. Ternyata pada alternatif kedua, jalan juga buntu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita backtrack lagi ke titik yang tadi. Karena alternatif jalannya sudah kita coba, maka kita backtrack lagi ke titik semula. Nah, pada titik ini kita mencoba alternatif yang kedua. Untuk di sini sama saja seperti yang tadi, ketika kita menemukan jalan buntu, maka kita akan mundur atau melakukan proses backtracking. Nah, jadi setelah kita menemukan jalan keluar, maka proses backtrack ini akan selesai. Di sini terdapat contoh runut balik pada sebuah labirin. Runut balik diperlihatkan dengan garis putus-putus. Nah, di sini terdapat sebuah labirin. Ketika kita ingin mencari jalan keluar, maka kita akan melakukan proses backtracking. Ketika menemukan jalan buntu, pada titik awal kita belok ke kanan, ternyata jalan buntu, maka di sini akan melakukan backtrack. Jadi garis putus-putus ini menunjukkan runut balik atau backtracking. Nah, penyelesaian dengan backtracking. Bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu. Arah yang mungkin lurus, strike, kiri, left, ke kanan, right. Garis besar algoritma runut baliknya sebagai berikut. Jadi di sini terdapat contoh dari garis besar algoritma runut balik. Jika terdapat arah yang benar sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut, maka pindah satu langkah ke arah tersebut. Pada kondisi else, backtrack langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas.
Bagaimana mengetahui langkah yang mana yang perlu dijajaki kembali? Ada dua solusi untuk masalah ini. Yang ke satu, simpan semua langkah yang pernah dilakukan, atau yang kedua, gunakan rekursi yang secara implisit menyimpan semua langkah. Di sini juga terdapat contoh algoritma runut balik pada sebuah labirin. Jadi ini merupakan algoritma runut balik pada sebuah labirin. Jika kita menggambarkan sekuens pilihan yang kita lakukan, maka diagram berbentuk seperti pohon. Simpul daun merupakan titik backtrack atau simpul goal. Pada titik backtrack, simpul tersebut menjadi mati atau tidak bisa diekspansi lagi. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut. Algoritma backtrack sangat berguna untuk mencari solusi-solusi jumlah kombinasi jalan yang diperlukan untuk mencari solusi tersebut selalu berubah terhadap waktu ataupun respon user dinamik. Dalam penerapannya, algoritma backtrack juga mudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang sudah mendukung pemanggilan fungsi atau prosedur secara rekursif. Untuk masalah-masalah yang mempunyai kemungkinan solusi yang kompleks, seperti permainan catur, sebaiknya kedalaman pohon dibatasi sehingga tidak menghabiskan waktu yang sangat lama. Tentu saja batas kedalaman pohon ini relatif bergantung pada kecepatan cycle clock prosesor yang tersedia. Secara umum, semakin dalam pohon yang ditelusuri, semakin akurat pula jalan menuju solusi. Dalam hal board games, maka tingkat kesulitan AI semakin bertambah. Untuk alokasi memori yang akan dipakai untuk penyimpan jalan solusi sebaiknya menggunakan dynamic array, mengingat sebagian besar program yang menggunakan algoritma ini menghasilkan solusi yang tidak dapat diprediksi. Berhubung dengan sifat program yang akan sangat bergantung pada state program yang berubah setiap saat, saran akhir dalam penggunaan algoritma backtrack, sebagaimana dengan algoritma-algoritma yang lain, adalah kombinasikan dengan algoritma yang lain. Beberapa metode dari exhaustive search bisa digunakan untuk menentukan apakah solusi yang sedang dijelajahi atau yang sedang dieksplor menuju ke solusi yang diharapkan. Sekian penjelasan materi mengenai backtracking, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.